Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Patrita dengan NIM 1805 1242 12. Berikut ini saya akan menampilkan tentang 10 karya historiografi yang paling fenomenal di Indonesia yang belum kita ketahui. Bahkan kita telah ketahui tentang 10 karya tersebut, namun kita tidak mengetahui apa isi dari karya tersebut. Nah, untuk mengetahui isi dari karya tersebut, mari saksikan 10 fenomena karya historiografi yang ada di Indonesia. Pertama, buku The History of Java karya Raffles diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816 menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku ini diterbitkan dalam volume 1 479 halaman dan volume 2 291 halaman, dilengkapi dengan banyak halaman bergambar dan dicetak ulang pada tahun 1965 oleh Oxford University Press di London. Salah satu bab di buku ini, Raffles menceritakan mengenai upacara adat yang dilakukan dalam penyambutan kelahiran bayi, dalam perkawinan, dan pada upacara kematian yang bisa dilakukan sejak zaman dulu kala hingga pada saat itu. Buku ini merupakan buku yang berbeda dengan Babat Tanah Jawi yang dikarang oleh Carik Braja pada zaman pemerintahan Sunan Pakubuwono III di Surakarta. Karya yang kedua yaitu Geschiedenis Indonesia atau Sejarah Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh De Graaf. Buku ini berisi sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masuknya bangsa Eropa ke bumi Nusantara ini. Pembahasan sejarah sangat lengkap dan rumit. Beberapa hal yang dibahas dalam buku ini diantaranya mengenai jati diri bangsa Indonesia, siapa orang yang mempopulerkan kata Indonesia. Kemudian, Graaf juga memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda seperti pembantaian etnis Cina pada tahun 1740, Perang Aceh, tragedi Banda 1621, Perang Surabaya, dan sebagainya. Keadaan penduduk Eropa di Hindia Belanda, kekuasaan Herman Wilhelmus di Hindia Belanda, hingga berakhirnya kekuasaan Belanda atas Indonesia, serta segala upaya untuk kemerdekaan Indonesia juga dipaparkan secara lengkap oleh Graaf dalam buku Geschiedenis van Indonesia atau Sejarah Indonesia ini. Yaitu buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad 16 dan 17. Buku ini karya Adrian B. Lapian. Adrian B. Lapian menggambarkan sejarah yang masih amat kurang diketahui, yaitu sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu atau masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam kira-kira antara tahun 1500 dan 1700. Sejarawan yang mendapat gelar Nahkoda Sejarah Maritim Indonesia ini mengajak kita menelusuri jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritim Indonesia yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang baik didukung oleh kemajuan teknologi kapal. Yaitu Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo.
Gerak pemberontakan petani di Banten tahun 1888 adalah sebuah karya historiografi menulis tentang sejarah gerakan sosial dan petani di Indonesia. Tulisan ini merupakan antitesis yang ditulis sebagai kritik terhadap historiografi kolonial Belanda sentris yang menganggap rakyat dan kaum tani hanya memainkan peran pasif dalam sejarah Indonesia. Yang kelima yaitu Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi menghadirkan kajian menyeluruh tentang babat Tanah Jawi dari silsilah Raja Jawa dengan menarik silsilah hingga ke Nabi Adam hingga penelitian tentang candi-candi peninggalan kerajaan orang Jawa kuno yang tersebar di seluruh tanah Jawa. Kelengkapan dan kekayaan data dalam buku ini didukung oleh sumber-sumber orsinil dan ilmiah yang secara umum telah diakui kebenarannya. Karya yang keenam yaitu buku Bumi Manusia, di mana buku Bumi Manusia ini merupakan buku karya Pramoedya Anantathur ketika masih mendekam di Pulau Buru. Sebelum ditulis pada tahun 1975, sejak tahun 1973, terlebih dahulu telah diceritakan ulang kepada teman-temannya. Buku ini melingkup masa kejadian antara tahun 1898 hingga 1918. Masa ini adalah masa munculnya pemikiran politik etis dan masa awal periode kebangkitan nasional. Karya yang ketujuh yaitu buku Max Havelaar, yaitu karya Douwe Dekker. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai jalinan kisah cerita. Mulainya adalah kisah tentang Batavus Drospel, seorang pedagang kopi, dan contoh yang tepat tentang seorang orang kaya yang kikir. Cerita ini merupakan simbol bagaimana Belanda mengeruk keuntungan dari daerah jajahannya. Sejumlah kisah tentang masyarakat lokal dirangkaikan dalam buku ini, misalnya kisah tentang Said Jah dan Adinda. Karya yang ke-8 yaitu Kitab Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah karya Empu Prapanca pada zaman Keraton Majapahit. Dari segi maknanya, Negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk, khususnya di keagungannya negara Majapahit pada umumnya. Di sisi lain juga menguraikan kebesaran raja-raja leluhurnya. Oleh karena itu, kerajaan Majapahit dianggap sebagai lanjutan kerajaan Singasari. Maka kitab ini juga meliputi sejarah raja-raja Singasari dari pendirinya Raja Rajasa sampai Sinuwun Prabu Kertanegara, raja terakhir Singasari yang mangkat pada tahun 1292. Karya yang ke-9 yaitu buku Di Bawah Bendera Revolusi. Buku Di Bawah Bendera Revolusi ini merupakan buku karya Soekarno. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 oleh sebuah panitia penerbitan di bawah pimpinan Mu'alif Nasution. Pada tahun 1963, buku monumental ini mengalami cetak ulang yang kedua. Judul Di Bawah Bendera Revolusi adalah judul yang dipilih oleh Soekarno sendiri untuk menandai bahwa pemikiran-pemikiran itu lahir dalam kondisi Indonesia yang sedang menuju revolusi kemerdekaannya. Karya yang terakhir atau karya yang ke-10 yaitu buku tentang tenggelamnya kapal Van der Witts. Buku tentang tenggelamnya kapal Van der Witts adalah karya dari Abdul Malik Karim Amarullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Novel itu berkisah tentang Zainuddin yang gagal mempersunting Hayati karena perbedaan suku dan strata sosial. Zainuddin yang berdarah campuran Minang Bugis dianggap tak pantas mengawini Hayati, orang Minang Tulen keturunan pemuka suku di Batipuh, Padang Panjang di negeri Minangkabau. Zainuddin berusaha mendobrak adat feodal saat itu.